Baik, teman-teman, kembali berjumpa bersama saya di dalam channel Pintar Matematika. Di dalam pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai pengertian dan sifat logaritma. Logaritma itu ditulis sebagai seperti ini ya, A log B, di mana A ini disebut sebagai bilangan pokok. Nilai A di sini lebih besar dari 0 atau tidak sama dengan 1. Jadi A di sini bilangan yang lebih besar dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Kemudian B ini adalah bilangan yang dilogaritmakan, di mana nilai B ini harus lebih besar dari 0. Untuk logaritma sendiri mempunyai beberapa sifat umum logaritma ya. Di sini disebutkan ada 10 sifat umum logaritma. Nah, teman-teman kalau ingin mempelajari mengenai logaritma, sifat umum ini teman-teman harus bisa paham ya. Semua sifat umum yang ada di sini, teman-teman harus paham terlebih dahulu. Oke, kita mulai dari sifat yang pertama. Di sini diperlihatkan bahwa A log X ditambah A log Y itu akan sama nilainya dengan A log X dikali Y. Begitu juga dengan pengurangan A log X min A log Y sama dengan A log X per Y. Kemudian kalau ada bentuk A log A itu nilainya sama dengan 1. Kemudian sifat yang berikutnya, sifat yang keempat, A log X sama dengan N, ini akan sama nilainya dengan N dikali, ini maksudnya dikali ya, N dikali A log X. Nah, seperti itu. Sifat berikutnya, A dipangkatkan A log Y. Ini nilainya akan sama dengan Y. Ya. Kemudian sifat yang berikutnya, C pangkat A log B sama dengan B pangkat A log C. Kemudian sifat yang lain, A log B itu akan sama nilainya dengan A pangkat N log B pangkat N. Ini sebenarnya begini ya. Kalau ada A pangkat N log B pangkat N, itu N ini, N yang satu dan N yang ini, itu dijadikan bentuk pecahan. N yang di sini itu jadi pembilang, N yang di sini itu jadi penyebut. Jadi ini menjadi N per N dikali A log B. Seperti itu ya. N dibagi N kan 1, habis. Maka tinggal A log B saja. Nah, makanya bisa disebut bahwa A log B sama dengan A pangkat N log B pangkat N. Seperti itu ya, teman-teman ya. Semoga jelas. Yang berikutnya, A log B itu akan sama dengan log B per log C. Log B per log A diberi bilangan pokok C seperti ini. Ingat, diberi bilangan pokok ini untuk sifat ini harus sama ya. Kalau diberi bilangan pokok C, di sini juga harus C. Ya, seperti itu ya. Atau A log B ini nilainya akan sama dengan 1 per B log A. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, nih sifat yang berikutnya. A pangkat N log B pangkat M nilainya akan sama dengan M per N dikali A log B. Ini sebenarnya sama dengan sifat yang ini ya. Oke. M-nya ini jadi pembilang, N-nya ini jadi penyebut. Kemudian dikalikan dengan A log B. Seperti itu. Nah, ini ada sifat berikutnya. A log B dikali B log C dikali C log D. Nilainya akan sama dengan A log D. Seperti itu ya. Ini sifat apa ini? Sifat transitif ya, teman-teman ya. Oke, supaya teman-teman jadi lebih paham, kita coba latihan soal ya. Di sini ada bentuk logaritma 1 per 5 log 625 ditambah 64 log 1/16 ditambah 4 pangkat 3 dikali 25 log 5. Kita coba kerjakan logaritma ini. 1 per 5 log 625. 1 per 5 itu kan bisa ditulis 5 pangkat negatif 1, betul? Ya, kemudian log 625. 625 itu berapa? 5 pangkat
Ya betul, 5 pangkat 4. Kemudian 64. 64 itu bisa ditulis 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 log 1/16. 1/16 itu bisa ditulis 2 pangkat min 4 ya. Kemudian di sini 4 dikali 3, 4 pangkat 3 dikali 25 log 5. 5 pangkat 2, ini tulis 5 pangkat 2 log 5, seperti ini ya teman-teman ya. Ini kan 5 pangkat min 1 log 5 pangkat 4. Nah, tadi kalau ada pangkat seperti ini, pangkatnya ini dijadikan pecahan. Ini jadi pembilang, ininya jadi penyebut. Berarti apa ini? 4 dibagi min 1 sama dengan min 4. Betul? Kemudian tinggal 5 log 5. 5 log 5 itu kan 1. Jadi ini min 4 dikali 1. Kemudian ditambah minus 4/6. Minus 4/6 itu disederhanakan menjadi minus 2/3. Ini dikurang dulu ya. Kemudian tinggal 2 log 2. 2 log 2 itu kan sama dengan 1. Nah, kemudian ditambah 4 dikali 3. 4 pangkat 3 dikali 5 kuadrat log 5. Ini kan 5 kuadrat log 5. Ini kan berarti sama saja pangkat 1 ya. Nah, berarti di sini 4 pangkat 3 dikali. Nah, ini 1/2. Jadi 1/2 dikali 5 log 5 ya. Di mana log 5 log 5 ini nilainya nanti akan sama dengan 1. Oh? Oke. Sekarang kita kalikan, kita sederhanakan lagi. Min 4 kali min 1 itu min 4. Ini min 2/3 kali min 1. Min 2/3 kali 1, jadi min 2/3 tetap. Kemudian di sini ditambah 4 pangkat 3 dikali setengah dikali 1 ya. Berarti kan ini jadi 4 pangkat 3/2. Seperti ini. Oke, betul. Dan kita sederhanakan di sini. Ini kan min 4 dikurangi 2/3. Berarti ini min 4 ini bisa ditulis min 12/3 ya, teman-teman ya. Supaya menyamakan penyebutnya dengan pengurangnya ini. Min 12/3 dikurangi 2/3. Jadi min 14/3. Kemudian ditambah ya. Ini kan 4 pangkat 3/2. Ini kan bisa ditulis 2 kuadrat ya dikalikan dengan 3/2. Betul? Ya. Ini bisa dicoret, ini bisa dicoret, tinggal 2 pangkat 3. Sehingga menjadi min 14/3 ditambah 2 pangkat 3 itu 8. 8 itu berapa? 8 itu 24/3 ya. Nah, ini jadi 24/3 dikurangi 14/3. Berarti berapa? Min 10/3. Maaf, 24/3 dikurangi 14/3. Ini bukan min tapi plus. Plus 10/3. 10/3 itu berapa? 10/3 betul. 31/3. Oke. Jawabannya berarti nomor ini adalah 31/3. Oke, lanjut. Sekarang kita ke contoh soal berikutnya. Bentuk sederhana dari log kuadrat A min log kuadrat B per log A ditambah log B. Oke, kita langsung jawab ya. Nah, bentuk ini berarti bisa kita tulis seperti ini. Bisa kita tulis log A ditambah log B ya, dikalikan dengan log A kurangi log B. Ya, betul. Kemudian ini dibagi dengan berapa? Ya, ini dibagi dengan log A ditambah log B. Nah, ini kan seperti ini ya. Berarti mana ini? Ada yang bisa dicoret tidak? Oke, ada ya. Yang bisa dicoret ini log A tambah log B dengan log A tambah log B yang di penyebutnya. Sehingga hasilnya apa? Log A, min log B. Log A min log B itu sama dengan log
A per B. Jawabannya adalah C. Betul. Log A per B. Jika A log B ditambah B log A sama dengan 3, maka berapakah nilai A log B kuadrat ditambah B log A kuadrat? Oke, kita coba jawab soal ini. A log B ditambah B log A ini kita tulis dulu ya. A log B ditambah dengan B log A. Ini sama dengan 3. Nah, bentuk ini kita kuadratkan dulu supaya nanti ada polanya ya. Kita lihat polanya bisa menjawab soal nilai ini. Oke. Kalau dikuadratkan ini menjadi apa? A kuadrat berarti apa ini? A log B ini dikuadratkan ditambah 2AB. Berarti ditambah 2 A log B dikali B log A ya, ditambah B kuadrat, jadi ditambah B log A ini dikuadratkan, betul? Nah, ruas kanan juga dikuadratkan, 3 kuadrat berarti berapa? Ya, 9. Nah, sekarang ini ya, A log B kuadrat ditambah B log A kuadrat ini kita gabungkan, bisa kita tulis seperti ini. A log B kuadrat ditambah dengan B log A kuadrat ya. Kemudian ditambah dengan ini kan 2 dikali A log B kali B log A ya. Jadi 2 dikali berapa teman-teman? Lihat di sini. A log B dikali B log A. Itu kan sama saja A log A. Tadi kita lihat di dalam sebuah persamaan A log A itu sama dengan 1. Maka di sini menjadi 2 kali 1. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini sama dengan 9. Nah kita tulis di sini. Berarti apa ini? A log B dikuadratkan ditambah dengan B log A. Ini dikuadratkan. Nah, ini 2-nya pindah ruas, berarti menjadi min 2. Sehingga apa nih? 9 ini dikurangi dengan 2. Berapa? 7. Nah, ini sudah menjawab pertanyaan belum, teman-teman? Di pertanyaannya kan A log B kuadrat tambah B log A kuadrat. Padahal di sini kita tahu dari persamaan ini bahwa hasilnya sama dengan 7. Berarti jawabannya adalah C ya, betul ya. Jawabannya adalah C, 7. Jika 2 log akar 3 sama dengan A, maka berapakah nilai 4 log 27? Oke, kita coba jawab bersama-sama. Kita tulis dulu soalnya. Di sini apa? 2 log akar 3 sama dengan A. Nah, ini bisa kita tulis 2 log akar 3 dijadikan bentuk eksponen. 3 pangkat setengah. Ini sama dengan A. Dalam sifat logaritma, kalau ada pangkat seperti ini, maka pangkatnya ini turun. Sehingga menjadi apa? Setengah dikalikan dengan 2 log 3 ya, seperti ini ya, sama dengan A. Nah, sekarang kita coba urai yang 4 log 27 ya. 4 log 27. Kita tulis 4 ini akan sama dengan apa, teman-teman? 4 ini akan sama dengan 2 pangkat 2 ya, log 27. 27 kita tulis 3 pangkat 3. Nah, seperti ini ya. Kemudian apa ini? Nah, ini pangkatnya ini dengan pangkatnya ini dibagi. Kita tulis 3 per 2 log 3 per 2 2 log 3. Seperti ya. 3 per 2 ini berarti sama saja apa, teman-teman? 3 per 2 ini berarti kan sama saja 3 dikali setengah kali 2 log 3. Sudah ketemu polanya, teman-teman? Jadi di sini ada setengah 2 log 3.
Di sini juga setengah 2 log 3. Padahal setengah 2 log 3 itu nilainya sama dengan A. Berarti ini sama saja apa, teman-teman? Ini sama saja 3 kali A. Paham ya, teman-teman ya? Jika 7 log 2 sama dengan A dan 2 log 3 sama dengan B, maka berapakah 6 log 98? 6 log 98. Kita tulis 6 log 98. Berdasarkan sifat logaritma bisa kita tulis menjadi log 98 per log 6 ya. Nah, log 98 itu bisa kita pecah ya, teman-teman ya. Ini bisa kita pecah menjadi log berapa ini? 14 kali 7. Betul nggak? 4 kali 7 itu 28. Tulis 8 nyimpen 2. 1 kali 7 itu 7 ditambah 2, 9. Berarti benar ya, 14 kali 7, 98. Kemudian log 6. Log 6 itu bisa kita tulis menjadi log 2 dikali 3. Ya, seperti ini ya. Log 14 dikali 7 bisa kita tulis lagi menjadi log 14 ditambah dengan log 7. Nah, seperti itu ya. Kemudian log 2 dikali 3 bisa kita tulis menjadi log 2 ditambah dengan log 3. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang log 14 ini kan bisa kita tulis menjadi 2 kali 7 ya. Jadi 14 kan sama dengan 2 kali 7. Berdasarkan sifat logaritma yang ada, log 14 ini bisa kita tulis menjadi log 2 ditambah log 7. Nah, kemudian ini ditambah lagi dengan log 7 yang ini ya. Oke, ditambah lagi dengan log 7. Nah, kemudian ini per log 2 ditambah dengan log 3. Nah, misalkan di sini kita ambil bilangan pokoknya di sini adalah 2 ya. Maka kita ambil bilangan pokoknya di sini 2 supaya kita bisa menjawab menyamakan dengan pemisalannya yang di sini. Kita ambil bilangan pokoknya ini 2. 2 log 2 itu dalam sifat logaritma berarti berapa, teman-teman? Ya, sama dengan 1 ya. Kemudian ada 2 log 7. 2 log 7 berapa? Karena 7 log 2 itu sama dengan A, berarti 2 log 7 sama dengan 1 per A. Betul. 1 per A. Kemudian ini 2 log 7 lagi sama dengan 1 per A lagi ya. Betul. Kemudian di sini 2 log 2 itu 1. Kemudian 2 log 3. 2 log 3 itu sama dengan B. Betul ya. 2 log 3 itu sama dengan B. Maka ini apa? 1 ditambah 1 per A. 1 dikali A itu A. Ditambah dengan 1 ya. Kemudian dibagi dengan A. Ini kan ditambah 1 per A ya. Seperti ini ya. Kemudian ini dibagi dengan 1 plus B. Sekarang kita kalikan lagi A plus 1 per A ini ditambah dengan 1 per A. Ini kan berarti menjadi A dikali A plus 1 ditambah dengan A. Seperti ini ya. A plus 1 dikali A ditambah dengan A dibagi dengan A kuadrat. Ya. Ini dikalikan dengan 1 plus B seperti ini. Oke, nah ini kan berarti A-nya menjadi hilang ya. Ini A-nya dicoret, ini A-nya dicoret, berarti di sini tinggal A plus 1, ya, A plus 1 ditambah 1, A plus 1 tambah 1, per, ini tinggal A dikali 1 plus B. Jadi sama saja berapa teman-teman di sini? Ini menjadi A plus 2
per A dikali 1 plus B. Ya, seperti itu ya. Jika diketahui A log B sama dengan M dan B log C sama dengan N, maka berapakah AB log BC? AB log BC. Ini kan berdasarkan sifat logaritma bisa kita tulis apa? Betul. Log BC per log AB. Ya. Oke. Log BC itu bisa ditulis apa, teman-teman? Bisa ditulis log B ditambah log C per log AB. Bisa ditulis log A ditambah log B. Ya. Nah, ini misalkan kita ambil bilangan pokoknya di sini B ya. Supaya nanti bisa kita ubah ke pemisalannya ini. B log B. B log B itu kan sama dengan 1. Kemudian ditambah B log C. B log C itu kan sama dengan N. Ya. Per B log A. Karena A log B ini sama dengan M, maka B log A sama dengan 1 per M. Ditambah dengan B log B. B log B sama dengan 1. Nah, ini kan berarti 1 plus N per, ya, ini kita sederhanakan, 1 plus M per M. Nah, seperti ini ya. Bisa kita tulis 1 plus N. Nah, ini, bentuk ini bisa kita balik, ya, karena pembagian dengan pecahan. Berarti bisa kita tulis M per 1 plus M. Oke, maka apa ini di sini? Menjadi M dikalikan dengan N plus 1 per 1 plus M. Jawabannya berarti yang C. Baik, teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika B log A ditambah B log A kuadrat sama dengan 4, maka nilai A log B sama dengan berapa? Oke, kita coba jawab ya soal ini. B log A ditambah dengan B log A kuadrat sama dengan 4. B log A ditambah B log A kuadrat. Karena ini bilangan pokoknya sama, maka bisa kita tulis B log A pangkat 3 ya. Kan B log A, A-nya ini dikalikan dengan A kuadrat, jadi A pangkat 3. Ini nilainya sama dengan 4 ya. 3 ini bisa kita turunkan ke depan, sehingga ditulis 3 dikali dengan B log A. 3 dikali B log A sama dengan 4. Jadi di sini apa? B log A sama dengan 4 per 3. Pertanyaannya di sini adalah, kita tulis di sebelah sini, berapakah A log B? Ya. Karena B log A itu 4 per 3, maka A log B itu kebalikannya. Kebalikannya berarti berapa? Betul, 3 per 4. Jawabannya adalah A, 3 per 4. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Jika X plus Y log 2 sama dengan A, dan X min Y log 8 sama dengan B, maka 4 log X kuadrat min Y kuadrat sama dengan berapa? 4 log X kuadrat min Y kuadrat. Berarti kan kita bisa tulis 4 log. Di sini kita tulis X plus Y dikalikan dengan X minus Y. Betul ya? 4 log X plus Y dikali X min Y. Berarti bisa ditulis apa ini? Bisa ditulis 4 log X plus Y
ditambah dengan 4 log X minus Y. Seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, 4 di sini kan bisa ditulis 2 pangkat 2 ya. Bisa ditulis 2 pangkat 2 log X plus Y. Di sini juga ditulis 2 pangkat 2 log X minus Y. Oke, kita coba geser. Nah, ini kan bisa ditulis setengah gitu ya. Ini pangkat 1, ini pangkat 2. Berarti bisa ditulis setengah dikali dengan 2 log X plus Y ditambah setengah dikali dengan 2 log X minus Y. Seperti ini ya. Oke. Kita coba geser lagi. Nah, di sini ditulis 2 log X plus Y. Di sini kan X plus Y log 2 sama dengan A. Berarti kalau kebalikannya, ini kan kebalikan ya. Bentuk ini kan kebalikan dari ini kan. Nah, karena ini sama dengan A, maka kebalikannya berapa? Betul, 1 per A. Berarti ini bisa ditulis setengah dikali dengan 1 per A. Ditambah dengan setengah. Nah, 2 log X min Y. Nah, di sini kita ubah dulu ya. X min Y log 8 sama dengan B ini kita ubah dulu. Nah, kita tulis di sini. X min Y log 8 sama dengan B. Nah, ini kan berarti X min Y log 2 pangkat 3 sama dengan B. Itu ya. Nah, ini kan 3-nya bisa diturunkan. Kali X min Y log 2 sama dengan B. Berarti apa di sini? X min Y log 2 sama dengan B per 3. Nah, kalau di sini ada 2 log X min Y, maka sama dengan berapa? Padahal kebalikannya adalah B per 3. Maka ini sama dengan betul 3 per B. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kan ada angka setengah, ini ada angka setengah. Setengahnya bisa kita keluarkan. Setengah dalam kurung 1 per A ditambah dengan 3 per B. Nah, ini bisa kita tulis 1 per 2 dikali, ini kali silang ya, 1 ditambah B, ini sama dengan B, 3 dikali A, jadi 3A, nah, ini ditambah 3A, kemudian per A dikali B, tulis saja AB. Berarti apa nih? B plus 3A per AB per setengah ya, dikali setengah. Oke. Ini kan bisa ditulis B plus 3A per 2AB. Berarti jawabannya yang mana ini? B tambah 3A per 2AB. Nah, jawabannya adalah yang D. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. A log 81 pangkat B sama dengan B log 27 pangkat A. Berapakah nilai dari A pangkat 1 per 3A log B pangkat 1 per B dipangkatkan dengan setengah? Ini salah tulis ya teman-teman ya. A pangkat 1 per 3A ini sebagai basisnya. Untuk mengerjakan soal ini, kita kerjakan dulu, kita sederhanakan dulu bentuk pemisahannya ini. Jawab. Kita coba jawab ya, teman-teman ya. Nah, di sini A log 81B.
81 itu kan berarti menjadi 3 pangkat berapa? 3 pangkat 4 ya. 3 pangkat 3 itu 27. 3 pangkat 4B sama dengan B log 27. 3 pangkat 3. Nah, seperti ini ya. Kemudian 4B ini turun. 4B dikali dengan A log 3 sama dengan 3A dikali dengan B log 3. Seperti ini ya. Kemudian apa ini? A log 3 ini dibagi dengan B log 3. Kita pisahkan seperti ini, yang log jadi satu tempat. A log 3 per B log 3 ya. A log 3 per B log 3 itu sama dengan 3A per 4B, maaf. Ini kita lanjutkan di sebelah kanan ya. A log 3 per B log 3 ya, bentuk ini. Ini kan bisa kita tulis seperti ini. A log 3 dikalikan dengan ini kan per B log 3. Kita angkat, kita balik posisinya, berarti bisa kita kalikan dengan 3 log B. Nah, kita jadikan bentuk perkalian, tetapi posisinya ini B log 3, di sini menjadi 3 log B. Ini sifat logaritma ya, teman-teman ya. Ini sama dengan 3A per 4B. Nah, ini kalau ada sifat seperti ini, kalau ada bentuk seperti ini, kita bisa pakai sifat A log 3 kali 3 log B menjadi A log B. Ya. A log B sama dengan 3A per 4B. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaannya. Kita tulis dulu A pangkat 1 per 3A. Ini log. Ini basis ya. Log B pangkat 1 per B. Ya, ini semua dipangkatkan dengan setengah. Nah, seperti ini ya. A pangkat 1 per 3A ini basis ya. Maka bisa kita ubah menjadi ini. 1 per B per 1 per 3A. Ini kita kalikan dengan, maaf, ini A log B. Nah, ini dipangkatkan dengan setengah. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita sederhanakan. Berarti 1 per B dikalikan dengan 3A per 1 seperti ini ya. Nah, sama dikalikan dengan A log B. Nah, ini pangkatkan dengan setengah. Nah, sama saja apa ini? Ini sama saja 3A per B ya, teman-teman ya. Ini sama saja 3A per B. Kita geser ya. 3A per B dikalikan dengan A log B. Ini dipangkatkan dengan setengah. Ini dipangkatkan dengan setengah. Seperti ini ya. Berarti apa nih? 3A per B. A log B kan sama saja ini ya. 3A per 4B ini. Kita tulis saja. Ini kita tulis 3A per B dikalikan dengan 3A per 4B ya, seperti ini. Ini dipangkatkan dengan setengah. Lihat di sini 3A dikali 3A berarti apa? 3A pangkat 2 per B dikali 4B. Ini bisa kita tulis 2B pangkat 2. Ini semua dipangkatkan dengan setengah. Kalau dipangkatkan dengan setengah berarti yang di atas juga dikalikan setengah, yang di bawah juga dikalikan setengah ya pangkatnya ya. Berarti pangkatnya 2 dikali setengah habis. Yang di bawah juga 2 dikali setengah juga habis. Berarti tinggal apa teman-teman? Tinggal 3A
per 2B. Jawabannya adalah yang D. Oke. Baik teman-teman, untuk soal mengenai pengertian dan sifat-sifat logaritma, saya rasa cukup sampai di sini ya. Kita kembali lagi berjumpa di dalam video berikutnya. Kita akan membahas mengenai materi matematika yang lain. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.